Izin memperkenalkan diri. Nama Najun Ahmad Nuarta, Prodi S1 Teknik Dirgantara, kelas Bravo. Baik, kali ini saya akan menambahkan audio tambahan mengenai penjelasan video pose gambar teknik saya yang tidak ada audionya dikarenakan laptop yang saya gunakan untuk mengedit dan perekaman mikrofonnya tidak berfungsi. Siap, cukup, terima kasih. Baik, kali ini saya mulai pada gambar Warsim C. Baik, di sini saya pertama bekerja dahulu menggunakan front end. Di sini saya menggunakan front end, lalu di sini saya menggunakan cara lain untuk membuat sketchnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan bentuknya seperti pada contoh yang sudah diberikan. Lalu saya ubah ukurannya menggunakan Smart Dimension. Untuk lebarnya itu 100 dan tingginya ini saya buat 40 karena saya buatnya di bagian tengahnya dulu. Setelah itu untuk tinggi yang depan saya ubah ukurannya menjadi 20. Setelah itu untuk garis yang berbeda ini kita trim saja. Lalu kita ubah untuk lebar bagian atasnya. Untuk panjang bagian atasnya yaitu 53. Lalu kita ubah untuk kelengkapan sikonnya itu 130 derajat. Setelah itu kita sketch fillet dengan radius 10 mm. Lanjut, di sini saya buat dua lingkaran. Di sini keduanya saya equal agar memudahkan saya untuk mengubah ukurannya. Setelah itu saya Smart Dimension dengan ukuran diameternya 5. Lalu kita beri jarak untuk lingkaran yang belakang dengan garis belakang yaitu dengan jarak 20, dan jarak antara kedua lingkaran tersebut kita ubah dengan ukuran 30. Baik, jika sudah, di sini saya menggunakan fitur mirror entities. Saya seleksi bagian-bagian mobil mirror dan saya jadikan garis yang bawah sebagai mirrornya, yaitu centang. Baik, jika sudah kayak gini, di sini sudah terbukti untuk tingginya itu 80 dan jarak antara kedua lingkarannya itu 40 sesuai pada contoh. Setelah itu di sini saya extrude boss. Untuk extrude boss ini kita ganti ketebalannya menjadi 5 mm. Nah, jika sudah, di sini kita buat sketch baru di bagian samping, ke kanan sketch, lalu kita bentuk sketchnya lagi, sketch baru. Untuk bentuk sketchnya itu sama seperti yang awal, hanya saja ukurannya berbeda. Lanjut, kita ubah ukurannya menggunakan Smart Dimension. Untuk panjangnya ini kita pakai 85. Lalu lebarnya ini sama seperti awal 80. Kita bagi dua karena kita pakai buat setengahnya dulu jadi 40. Lalu kita Smart Dimension bagian atasnya, jaraknya itu 50. Dan kelengkungan sikutnya itu kita ubah jadi 140 derajat.
sudah, di sini saya langsung buat lingkaran. Sini kita buat lingkaran sama seperti yang awal, lalu di equal. Setelah itu kita ubah ukurannya menjadi 5. Lalu kita beri jarak untuk lingkaran yang belakang dengan garis belakang itu 15. Kemudian jarak antara kedua lingkarannya yaitu 25. Di sini saya menemukan skate fillet dengan radius 10 mm. Hampir sama dengan bentuk sebelumnya, tetapi hanya saja beda ukurannya. Nah, di sini saya mencoba untuk mengecek apakah sudah sejajar atau belum menggunakan line properties. Jika sudah, kita mirror lagi, kita seleksi bagian mau kita mirror. Tidak lupa dengan kedua lingkarannya. Setelah itu kita jadikan line paling bawah sebagai mirrornya, menjadi mirrornya. Lanjut, setelah itu kita extrude boss. Untuk extrude bossnya ini directionnya itu saya pakai blind, dan blindnya itu ke dalam. Untuk ketebalannya itu sama 5 mm. Nah, di sini kita seleksi semuanya. Nah, jadinya seperti ini. Baik, lanjut. Setelah itu saya buat plane baru. Sini saya menggunakan reference geometry, terus saya beri jarak 20 dan flip offset. Nah, jadinya untuk plane baru ini dimulai itu dari tengah agar memudahkan kita untuk membuat bentuk berikutnya. Selanjutnya di sini saya buat lingkaran. Setelah itu saya beri jarak antara lingkaran dengan sikunya menggunakan smart dimension. Untuk jaraknya sama seperti pada contoh, yaitu 19. Baik, setelah itu saya buat lingkaran lagi. Lalu saya set dimension untuk lingkaran yang terbesar itu ukurannya 30, dan lingkaran dalamnya itu ukurannya 15. Setelah itu saya extrude boss. Untuk yang extrude boss itu untuk lingkaran yang besarnya saja. Di sini saya pakai mid plane dengan jaraknya dengan panjangnya 30 mm. Lanjut ke plane awal, saya buat lingkaran lagi dengan ukuran 20. Nah, setelah itu saya extrude cut. Di sini saya pakai kedalaman 5 mm dan saya blind ke dalam. Jadi motong ke dalam dengan jarak 5 mm. Lakukan yang sama pada bagian belakangnya. Buat lingkaran dengan ukuran 20 mm. Lalu di extrude cut. Disekat dengan jarak 5 mm dan blade-nya ke dalam. Baik, jika sudah, kita kembali ke plane awal. Nah, di sini saya buat acuan garis melintang sesuai dengan arahan
Di sini saya buat plan baru menggunakan flash geometri, lalu ke plan. Nah, di sini saya pilih sumbunya, sumbu ujungnya, lalu saya pilih garisnya. Nah, jika sudah keluar plan baru seperti ini, langsung kita edit sketchnya, kita pilih lingkaran lagi. Setelah itu kita smooth dimension dengan ukuran 5, lalu kita extrude cut. Untuk extrude cut ini saya pakai direction right, langsung ke bawah, intinya tidak mengenai permukaan dasarnya untuk dibolonginnya. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu kita hide saja plan 2-nya, balik lagi ke plan 1. Nah, di sini saya buat garis di bagian sikunya dengan panjang 50. Setelah itu lakukan sama pada bidang siku yang satu lagi. Lalu buat garis untuk menyambungkan ke lingkarannya. Lakukan sama pada bidang siku satu lagi. Nah, setelah itu saya menggunakan arch atau setengah lingkaran ini, satukan kedua sumbunya, lalu paskan dengan lingkaran. Itu di extrude boss dengan ketebalan 10 menggunakan direction midplane. Nah, baik, setelah itu di sini saya membuat offset titis. Balik lagi ke sketch. Nah, jika terjadi warna biru begini, kita pencet asal dulu ke area yang kosong sampai birunya hilang. Nah, jika sudah, balik lagi ke offsetnya titis, kita offset bagian bidang yang baru kita buat dengan jarak 3 mm. Lakukan hal sama pada garis-garis yang telah kita buat, termasuk juga dengan setengah lingkaran yang telah kita buat tadi. Nah, jika sudah, kita trim. Jika sudah, kita trim agar memudahkan kita untuk di extrude cutnya nanti. Nah, jika sudah, kita extrude cut, kita pilih dua-duanya. Kita extrude cut itu dengan blend ke dalam dengan ukuran 2 mm. Lakukan hal yang sama pada garis sebelumnya. Kenapa harus di ukuran 2 mm? Dikarenakan untuk jaraknya itu pada contoh kan 10 dan sisa 6, jadi 10 kurang 6 itu 4, nah 4 bagi 2 tuh, jadi 2 mm kanan kiri. Nah, lanjut lakukan hal yang sama, kita offset titis, lalu kita trim bagian sisa-sisanya. Nah, setelah sudah kita trim, kita extrude cut lagi. Kita extrude cut dengan blend ke dalam dengan jaraknya 2 mm. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Oke, yang terakhir jangan lupa kita fillet bagian lekukan dalam dan luarnya. Kita ikutin pada seperti
contoh untuk fillet bagian dalamnya itu 2, dan bagian fillet luarnya itu 7. Nah, baik, jika sudah seperti ini jadinya. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu gambar teknik bagian A. Di sini kita sama gunakan frontend, lalu kita buat sketchnya. Sketchnya kita buat menggunakan insert line. Setelah itu kita fillet. Nah, lalu kita smart dimension. Untuk tingginya itu 150. Dan untuk panjangnya itu 50. Lalu radius filletnya tadi kita ubah jadi 50. Oke, jika sudah, kita buat plane baru menggunakan reference geometry. Kita pilih plane, lalu kita pilih titik paling bawah, lalu kita pilih panjangnya. Jika sudah keluar plane seperti ini, lanjut kita edit sketch. Di sini saya buat lingkaran dengan ukuran 50. Oke, setelah itu langsung saya swipe boss. Nah, di sini saya menggunakan tip fitur. Tip fiturnya dengan ukuran yaitu 10. Dan directionnya saya buat keluar. Jadi bagian dalamnya 50, luarnya itu 60. Karena tambah 10. Nah, setelah itu saya edit bagian bawahnya, klik kanan ke sketch. Nah, di sini saya buat lingkaran. Setelah itu saya menggunakan slot namanya. Di sini buat dengan ukuran asal dulu. Setelah itu menggunakan, kita buat lingkaran di sumbu ujungnya, lalu kita smart dimension. Untuk panjang slotnya ini kita buat ukurannya 100. Nah, untuk diameter luarnya kita buat 20. Nah, untuk diameter lingkarnya ini 15. Maaf, untuk R luarnya itu harusnya 20. Baik, setelah itu kita ubah ukuran lingkaran utamanya. Nah, jika sudah, kita sambung dengan insert line lingkaran utama dengan jari-jari luar yang tadi. Lakukan yang sama pada sisanya. Setelah itu
saya buat line properties di bagian tengahnya untuk menggunakan fitur mirror entities. Nah, jika sudah kita mirror, seleksi bagian yang mau kita mirror. Setelah itu kita jadikan properties yang tadi menjadi si mirrornya. Kita centang dan jadi seperti ini. Setelah itu kita trim bagian-bagian garisnya agar memudahkan kita untuk extrude bus nanti. Nah, jika sudah, langsung kita extrude boss. Tanpa lupa kita convert dulu, convert bagian lingkaran dalamnya agar tidak nyangkut ketika kita extrude boss. Setelah itu kita extrude boss dengan ketebalan 10, kita blend ke dalam atau ke bawah. Lanjut kita buat sketch baru. Nah, di sini kita buat lingkaran baru. Setelah itu kita pakai slot, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita tambah lingkaran dan kita ubah ukurannya. Nah, jika sudah di smart dimension semua, lanjut kita buat insert line untuk menghubung antara lingkaran dengan radius slotnya. Nah, jika sudah, kita pakai line properties untuk menjadikannya mirror seperti tahap yang awal. Lalu kita seleksi, kita buat line properties ini menjadi mirror, yaitu center. Nah, jika sudah, kita trim bagian-bagian garisnya. Jika sudah, lanjut kita convert entities lagi bagian lingkaran dalamnya. Kita convert, centang, lalu kita extrude boss. Untuk ketebalannya itu sama seperti di awal, yaitu 10 mm dan blendnya ke dalam. Jangan lupa diseleksi, jangan sampai ada bagian yang salah. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut buat line baru di bagian atas si pipanya. Nah, di sini kita pakai right plane, lalu reference geometry. Kita beri jarak dari tengah ke atasnya yaitu 75. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah centang, lalu kita edit sketch plan tersebut. Di sini kita buat lingkaran dari mana. Lanjut kita beri jarak lingkaran tersebut dengan garis yang paling bawah atau paling ujungnya. Di sini seperti pada contoh kita beri jaraknya itu 80.
Nah, jika sudah, kita extrude bos lingkaran ini. Kita pakai directionnya itu up to body, kita pilih ke bawah agar menutup ke body langsung. Nah, jika sudah, kita edit sketch lagi. Di sini saya menambahkan lingkaran lagi dengan diameternya yaitu 20. Lalu kita cut extrude sama direction itu kita to body. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut kita ke edit sketch-nya lagi, flagnya. Nah, di sini kita tambahkan, kita buat lingkaran lagi. Kita buat lingkaran seperti biasa, kita buat dari tengah. Kita buat 2 lingkaran. Untuk lingkaran kedua itu kita jadikan for construction. Nah, kita smart dimension. Lingkaran yang terbesarnya yaitu 80, dan lingkaran yang for construction tadi kita ubah jadi 60. Lanjut kita tambahkan lingkaran lagi di setiap sumbu seperti atas, bawah, kanan, kiri. Nah, di sini saya menggunakan fitur linear sketch pattern. Lanjut saya arahkan tanda panahnya sampai ke tengah dan sudah terbentuk lingkaran ada 4, kanan, kiri, dan atas, bawah. Lanjut saya pakai entities lingkaran bawah dan bawahnya. Setelah itu saya extrude box. Nah, sekurus ini saya directionnya naik ke bawah dengan ketebalan 10 mm. Lanjut di sini langsung saya fillet menggunakan fillet yang bagian chamfer untuk membuat lekukan ke dalam bagian lubang dengan ukuran 5 dan derajat 45. Lanjut lakukan hal yang sama untuk lingkaran atau lubang pada pipa atas dan bawahnya. Di sini menggunakan ukuran sama 5 mm dan derajatnya 45. Kita seleksi untuk pipa lubang atas dan bawahnya. Lanjut kita centang. Nah, jadinya seperti ini. Jika sudah, kita lanjut fillet bagian lingkaran luarnya. Nah, untuk bagian lingkaran luar ini kita menggunakan radiusnya itu 5. Nah, jika sudah, kita yang terakhir kita fillet lagi bagian konstruksi luarnya, si plan 1 dan plan 2 seperti pada contoh pada video. Di sini kita fillet, kita seleksi garis-garisnya. Kita seleksi dan menggunakan ukuran 2 mm.
kita seleksi dan jangan sampai ada bagian yang salah seleksi, karena jika salah sedikit maka hasilnya akan jelas berbeda. Jadi jika sudah, lanjut kita ubah ukurannya menjadi 2 seperti pada contoh gambar yang sudah diberikan, lalu kita centang. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini. Untuk bagian gambar yang A, nah kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian gambar yang B. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan front plane untuk membuat sketnya. Di sini saya buat sket dengan ukuran yang asal dulu. Nah, lalu kita smart dimension, kita ubah ukurannya menjadi 225. Di sini saya sengaja menambahkan ukurannya dengan 100 dan yang saya tambahkan 200. Dikarenakan setelah ini akan ditambahkan fillet atau lengkungan yang ukurannya 100. Nah, jika sudah seperti ini, jadi untuk tinggi yang bawahnya jadi 125, yang tengahnya itu jadi 100 dan atasnya jadi 100 juga. Setelah itu kita buat frame baru menggunakan reference geometri seperti pada contoh-contoh sebelumnya. Lanjut kita buat lingkaran dengan diameter 100. Nah, jika sudah, kita swap bos. Untuk cara gambar A dan B itu hampir sama, konsepnya hanya saja beda bentuk. Lalu di sini kita pakai tint fitur dengan ukuran 25 dan directionnya itu keluar. Nah, jika sudah, di sini kita edit sketch bagian bawahnya untuk membuat alas bagian bawahnya. Kita pencet bagian lingkarannya, klik kanan, lalu kita pakai top plane. Nah, dari top plane ini kita reference geometri dengan jaraknya 175. Nah, jika sudah, kita edit sketchnya, lalu di sini kita buat lingkaran lagi, lalu kita pakai slot. Dan seperti cara sebelumnya, kita smart dimension, kita pakai fitur mirror entities untuk mempermudah dan mempercepat buat pengerjaan. Di sini kita ubah smart dimensionnya untuk lingkarannya itu 200 diameternya, jarak slotnya itu 300, jari-jari slotnya itu saya pakai 50, dan kita tambahkan lingkaran ini dengan diameternya yaitu 35. Dengan 50 diameternya. Nah, jika sudah, kita tambahkan insert line lagi kanan kiri, lalu kita tambahkan line properties untuk menggunakan fitur mirror entities. Nah, jika sudah, kita seleksi bagian mana saja yang mau kita mirror, lalu pencet line propertiesnya sebagai mirrornya, dan dia jadi seperti ini. Baik, setelah itu kita trim entities agar memudahkan kita untuk extrude bus ke tahap selanjutnya.
garis dulu bagian lingkaran dalamnya dan luarnya. Kita extrude loose dengan ukurannya atau ketebalannya 20 mm dan nilainya itu ke bawah. Di sini kenapa saya convert dua-duanya, karena memang agar lingkaran bagian luar dan dalamnya itu tidak pada seperti yang sebelumnya, hanya yang di convert tuh bagian lingkaran yang kecilnya saja. Lanjut kita buat sketch baru, kita pencet lingkarannya, kita edit sketch. Nah di sini saya pakai rectangle untuk membuat perseginya. Ini saya buat dua, dan yang satunya lagi saya buat for contraction untuk menjadi acuan membuat lingkarannya nanti. Kita buat jarak dulu. Untuk yang for contraction itu 180, dan untuk yang rectangle utama itu kita ubah jadi 250 ukurannya, panjang dan lebar. Nah, seperti yang saya bilang di awal, siku-siku inilah yang rectangle for contraction ini menjadi acuan saya untuk membuat lingkaran. Setelah itu, keempat lingkaran ini saya buat equal untuk memudahkan saya mengubah ukuran satu persatunya. Lalu smart dimension kita ubah ukurannya menjadi 35. Nah, kita sudah kayak gini. Lalu saya convert entities bagian lingkaran luar dan dalamnya. Lalu saya extrude loose. Untuk ketebalannya itu sama seperti di awal, itu 25, dan di blend ke bawah atau ke dalam. Nah, setelah itu kita fillet bagian siku-siku persegi luarnya. Di sini kita fillet dengan R-nya itu 5. R-nya itu 25. Lalu kita fillet bagian lingkaran yang untuk ke perseginya, bagian atas dan bawah. Di sini ukurannya itu 10. Setelah itu kita fillet bagian alas luarnya seperti pada di contoh video dengan ukuran 5. Nah, jika sudah, jadinya seperti ini. Lanjut, yang di sini kita lihat hasil akhirnya seperti ini. Untuk bagian lingkaran yang atas juga kita fillet, ukurannya itu 10, sama seperti yang tadi lingkaran sebelumnya. Nah, baik, jadi seperti ini hasil akhirnya untuk luas gambar teknik saya bagian A, B, dan C. Terima kasih untuk atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kata-kata yang bertele-tele dalam pengucapan. Semoga dapat mudah diterima dan dimengerti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.